Bapak Dekan Fakultas Jadi Kehutanan memfasilitasi yang saya juga sangat salut karena beliaunya bisa menghadirkan orang-orang yang menjadi bagian daripada proses histori itu, termasuk dokumennya sangat luar biasa. Sejak beliaunya mendaftar, membayar SPP, ya, KRS dan seterusnya sampai dengan ijazah. Ya. Tapi tentu Bapak sekalian bertanya, emang Pak Suryono melihat ijazah aslinya? Ya. Saya tentu akan berbalik pada para jamaah sekalian. Yang namanya ijazah asli itu ada di institusi atau ada pada diri kita? Tentu ada pada diri kita, bukan pada institusi. Yang ada hanyalah sekedar apa jadi salinan ataupun apa jadi fotokopi. Dan saya telah menyaksikan sendiri dokumennya apa jadi lengkap, begitu juga terkait dengan kesaksian orang-orang yang tentunya apa jadi mengalami peristiwa apa jadi sejarah itu. Sehingga yang tadinya saya ilmu yakin naik pada tataran yang lebih tinggi menjadi ainul yakin karena melihat sendiri terkait apa jadi dokumen itu. Jadi kalau kita berbicara soal masalah kebenaran baru sekarang itu bisa mengalahkan yang namanya kebenaran objektif. Banyak narasi-narasi yang dibangun di media sosial yang dengan cerita yang indah sehingga masyarakat itu menyimpulkan bahwa itu benar. Bahkan bisa jadi kesalahan yang terorganisir secara bagus disebarluaskan secara masif, secara kontinu terus-menerus akan menjadikan persepsi di masyarakat itu sebagai suatu kebenaran. Yang ini tentu harus kita sikapi dengan bijak oleh kita sekalian sebagai hamba yang beriman. Mungkin para jamaah juga sering mendengar dampak dari persetujuan dua alumni kita, yaitu yang pertama adalah Pak Joko Widodo yang kemudian versus Pak Roy Suryo dan teman-teman yang memberikan dampak negatif terhadap institusi kita, nama besar Universitas Gadjah Mada, karena masyarakat sekedar menyimpulkan ya, apa yang terjadi di dalam pemberitaan maupun yang ada di dalam media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada lagi pembela ijazah asli Jokowi. Good ya, dari seorang yang tentunya kredibel, Profesor Dr. Gigi Suryono ya, Suryono Mulyono dekat-dekat saja. Dan dia profesinya Dekan Fakultas Kedokteran Gigi ya, UGM. Jadi dia unjuk gigi untuk membela Jokowi. Apakah pembelanya benar atau salah? Ya itu relatif ya. Kita tidak bisa mengatakannya pasti salah, tapi tidak bisa juga mengatakannya pasti benar. Karena itu coba kita baca dan kita uji klaim-klaimnya ini. Ya, sekadar menguji bukan menyalahkan. Oke, coba kita baca dulu dari awal sampai akhir. Dari suara.com ya. Dari atas mimbar Jumat Masjid UGM, Profesor Suryono beberkan fakta ijazah Jokowi. Kita baca dari awal sampai akhir. Nanti di sana kita akan tahu ya. Suara.com, dari atas mimbar suci Masjid Universitas Gadjah Mada UGM, sebuah kesaksian langka dan tegas dilontarkan oleh seorang pimpinan universitas. Merasa gerah dan tak tahan nama besar alma maternya terus-menerus direndahkan dalam pusaran polemik ijazah Joko Widodo Jokowi, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi FKG UGM Profesor Dr. Gigi Suryono SHMM PhD akhirnya turun gunung. Dalam khotbah Jumatnya pada 1 Agustus 2025, ia tidak hanya mengutuk masifnya disinformasi, tetapi juga mengungkapkan bahwa dirinya secara pribadi telah melakukan investigasi atau tabayun. Tabayun sama investigasi beda bro.
untuk membuktikan kebenaran yang sesungguhnya. Hasilnya ia mengaku telah melihat sendiri bukti lengkap yang tak terbantahkan. Bukti lengkap tak terbantahkan. Profesor Suryono mengawali khotbahnya dengan menyoroti fenomena berbahaya di era digital, di mana narasi bohong yang terstruktur rapi mampu mengalahkan fakta objektif. Jadi kalau kita berbicara soal masalah kebenaran, baru sekarang itu bisa mengalahkan yang namanya kebenaran objektif, ujarnya dikutip dari YouTube Masjid Kampus UGM. Bahkan bisa jadi kesalahan yang terorganisir secara bagus disebarluaskan secara masif, secara kontinu terus-menerus akan menjadikan persepsi di masyarakat itu sebagai suatu kebenaran. Lanjut dia sedang melakukannya ya, he is doing his job. Suryono secara spesifik menunjuk perseteruan antara dua alumni UGM, Jokowi dan Roy Suryo, sebagai sumber dampak negatif yang luar biasa bagi institusinya. Mungkin para jemaah juga sering mendengar dampak dari perseteruan dua alumni kita, yaitu yang pertama adalah Pak Joko Widodo versus Pak Roy Suryo yang memberikan dampak negatif terhadap institusi kita, nama besar Universitas Gadjah Mada, ungkapnya prihatin. Operasi tabayun pribadi sang dekan didorong oleh rasa tanggung jawab sebagai akademisi dan perintah agama untuk melakukan klarifikasi dalam tabayun. Nah, klarifikasi itu benar tabayun ya, bukan investigasi. Sebagaimana termaktub dalam surat Al-Hujarat ayat 6, Profesor Suryono mengambil inisiatif pribadi. Ia merasa tak bisa lagi diam ketika pertanyaan yang merendahkan martabat UGM selalu menyambutnya di berbagai forum. Makanya saya sebagai orang yang beriman mengambil inisiatif untuk bertabayun, mengklarifikasi, mengkonfirmasi terkait dengan kebenaran itu, tegasnya. Saya tertarik untuk melakukan klarifikasi karena setiap kali saya memberikan ceramah kemana-mana, selalu yang pertama kali ditanya adalah terkait dengan itu yang mana kalau saya simpulkan merendahkan martabat Universitas Gadjah Mada, ujar Suryono. Ia kemudian menceritakan pertemuannya dengan Dekan Fakultas Kehutanan UGM pada 19 Juli 2025. Apa yang ia temukan di sana membuatnya terperangah, luar biasa terperangah ya. Menurut Suryono, Dekan Fakultas Kehutanan UGM menunjukkan dokumen lengkap terkait Jokowi yang kuliah di UGM. Terkait dokumennya yang disajikan Dekan Fakultas Kehutanan UGM sangat luar biasa sejak beliau Jokowi mendaftar, membayar SPP, KRS dan seterusnya sampai dengan ijazah bebernya. Tidak hanya dokumen, pelaku-pelaku yang terjadi saat itu ada yang satu angkatan dengan Jokowi atau alumni yang juga hadir memberikan kesaksian. Ini malah aneh ya. Ada juga yang mengambil foto saat Jokowi wisuda. Memang dia mengakui ijazah Jokowi yang disajikan Dekan Fakultas Kehutanan UGM berupa salinan atau fotokopi, bukan ijazah asli. Yang namanya ijazah asli itu ada di institusi atau ada pada diri kita. Tentu ada pada diri kita, bukan pada institusi. Yang ada hanyalah sekadar apa. Oke ya, saya ulangi. Yang namanya ijazah asli itu ada di institusi atau ada pada diri kita. Tentu ada pada diri kita, bukan pada institusi. Yang ada hanyalah sekedar apa? Jadi salinan ataupun fotokopi, ujarnya. Pengalaman melihat langsung seluruh bukti dan bertemu dengan para saksi sejarah itu telah meningkatkan keyakinannya ke level tertinggi, luar biasa ya. Dan saya telah menyaksikan sendiri dokumennya. Jadi lengkap. Begitu juga terkait dengan kesaksian orang-orang yang mengalami peristiwa sejarah itu. Sehingga yang tadinya saya ilmul yakin naik pada dataran yang lebih tinggi menjadi ainul yakin ya. Karena melihat sendiri terkait apa yang jadi dokumen itu, tegasnya. Ia menutup dengan sebuah panggilan moral yang kuat mendesak seluruh sivitas akademika dan masyarakat untuk berani menyuarakan kebenaran. Karena jika kebenaran didiamkan, kebohongan yang didukung oleh teknologi seperti kecerdasan buatan AI akan menang. Ia khawatir jika ini dibiarkan, citra UGM akan hancur lebur di mata publik. Ya, nanti bisa jadi timbul kesimpulan UGM jual beli ijazah. Ini yang terjadi di masyarakat ya. UGM tanpa kuliah pun bisa apa. Jadi meluluskan, pungkasnya dengan nada penuh kekhawatiran. Oke. Ini bagi saya challenging seperti ini ya. Begini, pertama saudara sekalian, dia mengkonfirmasi tabayun dengan Sigit Sunarta. Sigit Sunarta ini adalah Dekan Fakultas Kehutanan UGM yang melakukan show off ijazah fotokopi Jokowi, yaitu yang berkacamata itu. Yang juga muncul di dalam reuni di Ambarukmo, yang muncul dalam unggahan Dian Sandi, kader PSI, yang muncul di Barskrim Mabes Polri. Jadi kalau itu
konsisten dengan ijazah itu, maka Rismond Sianifar, topi merah, dan Roy Suryo sudah melakukan penelitian atasnya dan kesimpulannya fake. Oke? Satu. Jadi kalau dia mengklarifikasi kepada Sigit Sunarta, justru klarifikasi yang agak sulit diterima. Ini ibarat perawi hadis. Kita harus mengetahui, kita tanya kepada siapa. Apakah orang yang kita tanya itu orang yang terpercaya atau orang yang diduga bagian dari konspirasi. This is the point. Oke? Karena itu kalau dia mengklarifikasi pada Sigit Sunarta, itulah pangkal persoalannya. Ada kesan UGM menutup-nutupi, melindungi hal ini dengan tidak bertindak secara transparan. Dan UGM hanya berani menunjukkan kepada orang per orang secara tersembunyi, tapi tidak berani melakukan press conference secara terbuka menunjukkan data-data itu. Jadi Pak Dekan Fakultas Fakultas Kedokteran Gigi, ya, Anda mungkin orang lurus, tapi jangan salah, Anda pun bisa terjebak pada permainan-permainan ini. Karena yang diperlihatkan kepada Anda itu adalah dokumen-dokumen yang satu sama lainnya tidak konsisten, atau dokumen-dokumen yang sudah terekayasa. Kenapa saya menganalisis demikian? Itu karena justru ketika dokumen dari Fakultas Kehutanan UGM atau dari UGM tersebut diambil oleh Bareskrim Mabes Polri, maka disitulah terungkap hal-hal yang aneh. Satu, yang anehnya, nilai Jokowi itu cuma 122 kredit dengan IP 2,05 dan tidak ada mata kuliah jurusannya. Itu yang baru terungkap lagi. Padahal kalau 122 ya nggak mungkin sarjana. Karena menurut Dr. Tifa paling tidak sarjana harus 161. Yang kedua, apalagi? Yang kedua ya terkait dengan tahun KKN. Bareskrim mengatakan 1983. Tapi Jokowi mengatakan awal 1984. Awal 1985. Kemudian Bareskrim 83 atau 84, awal 1985. Kemudian apalagi yang kemudian menjadi aneh? Registrasi itu sarjana muda berkali-kali itu diconteng. Tunjukkan ya, saya omongkan ya, sarjana muda, registrasi dan lain sebagainya, kemudian nilai dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu gak ada jawabannya. Kenapa-kenapanya? Kenapa 122 SKS? Kenapa mata kuliah jurusan tidak ada? Mengapa tanda tangan tidak ada? Mengapa lembar pengesahan tidak ada? Jadi Pak, jangan hanya melihat atau tabayun dengan satu sumber saja. Coba Bapak tabayun juga dengan Roy Suryo, vice versa. Tabayun juga dengan Rismond Hasiholan. Apa yang mereka temukan selama ini? Kalau tabayun hanya salah satu pihak, ya kita tidak akan mendapatkan informasi yang komprehensif. Kita akan menganggap itu sebagai sebuah kebenaran, padahal orang sudah menelitinya satu-satu dan tidak ada koherensinya, ada inkonsistensi di dalamnya. Ijazah Jokowi yang fotokopi, ya, yang ada terlipat itu, yang juga disertakan, sudah diteliti juga dibandingkan dengan ijazah lainnya. Tidak identik. Jadi Sobat Era sekalian, kita kemudian melihat ya tidak dengan ilmu pengetahuan data-data yang disajikan kepada kita oleh orang yang kita tidak bisa percaya kredibilitasnya lagi. Kita anggap bagian dari konspirasi itu, ya. Coba lihat tuh, registrasinya sarjana muda, sarjana muda, sarjana muda. Padahal ini adalah dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Bareskrim atau Dirtipidum pada tanggal 22 Mei. Ini nggak bisa kita kemudian ujuk-ujuk melihat dengan satu sumber, tidak punya pengetahuan apa-apa, tidak melihat ini secara komprehensif, kemudian ada orang-orang yang dihadirkan. Justru ketika profesor ini melakukan klarifikasi dan tiba-tiba ada
orang-orang yang hadir, penyaksi-penyaksi yang tim hore-horenya, itu malah kita tambah bertanya. Kalau benar ngapain pakai tim hore-hore? Tunjukkan aja apa adanya. Ya kan? Tidak perlu pakai tim hore-hore. Sampai sekarang ijazahnya pun tidak berani dalam bentuk yang berwarna itu ditampilkan. Jadi kalau dia seolah-olah bahwa kebohongan dianggap bahwa ini kalimat terakhirnya ya, seolah-olah Roy Suryo bohong, rasanya enggak juga Pak ya, Profesor ya. Coba ini, ia menutup dengan sebuah panggilan moral yang kuat, mendesak seluruh sivitas akademika dan masyarakat untuk berani menyuarakan kebenaran. Justru keberanian menyuarakan kebenaran itu ada pada mereka yang berani mengatakan ijazah Jokowi palsu. Karena disitulah konsekuensinya Pak. Kalau Bapak bilang ijazah Jokowi asli, nggak ada konsekuensinya apa-apa. Walaupun barangkali belum tentu itu benar. Tapi coba kalau Bapak di mimbar mengatakan ijazah Jokowi palsu, bisa diadukan Bapak. Ya kan? Kemudian, karena jika kebenaran didiamkan, kebohongan yang didukung oleh teknologi seperti kecerdasan buatan AI akan menang. Ia khawatir jika ini dibiarkan, citra UGM akan hancur lebur di mata publik. Jadi Bapak ingin mengatakan bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan itu adalah menyebarkan ketidakbenaran melalui teknologi buatan. Wah, coba kita bandingkan jadi secara ilmiah. Jadi jangan ngambil langsung kesimpulan. Saya tidak mengatakan Roy Suryo pasti benar, tapi tidak juga mengatakan Bapak pasti benar. Yang saya katakan, coba Bapak tabayun dua-duanya dan bandingkan. Bandingkan informasi dari Fakultas Kehutanan, bandingkan dari informasi yang ditemukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, hasil analisisnya terhadap data-data yang disajikan oleh Bareskrim. Jangan-jangan Bapak lebih akan terperangah ke sana. Jadi please, ayo kita sama-sama tabayun. Jadi jangan seperti laku orang-orang yang kerjanya cuma tidak mau mencari kebenaran, tapi cuma ingin memenjarakan saja. Setiap hari mengancam penjara dan lain sebagainya. Ini Roy Suryo dan Rismon sudah suram mukanya. Ini kan kacau. Kita tidak cari lagi kebenaran, tapi mencari pembenaran. Begitu Pak ya, saya berharap ini didengarkan. Jangan sampai seperti Profesor Sigit, ya kan? Profesor Kuncoro ketika didesak Rismon malah kelabakan. Mengatakan, Bapak pernah lihat apa enggak? Akhirnya dia mengaku dia nggak pernah lihat juga. Apakah Bapak lihat misalnya dokumennya itu, skripsinya? Bapak lihat nggak? Profesor lihat nggak skripsinya itu dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kemudian justru ya profesor sendiri yang terlibat dalam memberitakan ketidakbenaran. Gitu. Jadi marilah kita sama-sama melakukan investigasi. Ya, tidak hanya sekadar tabayun kepada orang yang barangkali kredibilitas publiknya sudah patut diragukan. Karena tadi part of the power, bagian dari kekuasaan. Ingat, kasus ini meledak lagi pada tahun 2022 dan at that time the dean was Pak Sigit Sunarta juga sampai saat ini. Begitu ya. Oke. Ini ada ada ini ya. Coba kita lihat ya. Komentar Sobat RH sekalian. Oke, coba kita bacakan ya. Jangan khawatir ya. Diamnya UGM itu malah membuat semakin palsu ijazahnya. Kemudian channel yang bagus. Kalau pendukung Roy CS pasti nggak percaya. Keluarganya jadi taruhan dunia akhirat. Hadir lagi channel yang bagus tapi jangan jelekin orang. Lah, kowe dipecat makanya nggak yakin Run. Sakit hati yo Run. Tagok Maheza ya. Sekali aja gok ya. Kemudian menjual agama. Gibran kunjungi Pak Trisno. Prof cuma omon-omon.
uji klaim dan itu di pengadilan akan membuka pintu masuk percaya atau tidak percaya. Kemudian Profesor Termul. Kemudian omong apa sih nih Ustadz? Oh, dokter gigi kok bernarasi doang tanpa harus menjelekkan dengan ilmiah. Mulai dengan narasi kotor dan mempergunakan firman Tuhan. Saya ragu apa yang disampaikan profesor ini. Negeri agamis cenderung tinggi perilaku korupsinya, mendiamkan termasuk berdosa. Sungguh tidak tahu malu soal ijazah di bawah di khotbah Jumat. Negara breaking news, Abraham Samad mantan ketua KPK dikriminalisasi oleh polisi atas permintaan Jokowi. Itu kita jangan langsung begitu ya. Tidak boleh menuduh dan menuding, tetapi kita harus bernarasi secara logis juga. Jangan tiba-tiba kita dikatakan bahwa oh saya sudah mendapatkan, saya sudah tabayun. Itu sama dengan orang yang mengklaim saya tahu betul karena saya udah ngomong sama dia. Lah, kalau ngomong sama seseorang yang belum tentu kredibilitasnya kita percaya, itu sama saja nilainya 0 gitu ya. Ada juga Termul yang berperan sebagai khotib benar-benar sistematis dan terorganisis para Termul. Kemudian anak-anak almarhum Profesor Ahmad Sumitro tidak mempercayai tanda tangan bapaknya di dokumen yang disebut skripsi Jokowi. Ya itulah. Bisa jadi dokumennya baru dibikin nyata dan terang benderang, banyak tokoh yang dikriminalisasi. Kemudian kasihan sang profesor termakan kebohongan Mulyono. Waduh, memberikan keterangan lewat mimbar di masjid enggak bahaya tah. Kemudian di zaman edan begini setan pun bisa jadi ulama. Jangan begitu dong. Hati-hati umat Islam, tolak profesional ini untuk khutbah di masjid-masjid. Ya nggak setuju saya. Kita gini, kita harus saling saling bertabayun lah, saling mengklarifikasi. Jadi jangan satu pihak saja ya, Pak Profesor Suryono ya. Suryono, engkau Bapak itu sudah lihat unggahan Sandi dan sudah tidak dibantah oleh Pak Jokowi. Berarti itulah ijazah asli yang penuh kontroversi untuk diperdebatkan. Itu. Terperangah KKN-nya 2 kali 83 dan 85 saking aslinya. Dari mimbar Jumat ke komisaris atau dirjen. Pak, kalau berbohong di dalam masjid dan di depan mimbar sholat Jumat bahaya loh Pak. Maaf saya tidak percaya ijazahnya asli. Gus Nur jadi di penjara tanpa ijazah asli ditunjukkan. Jemaah sholat Jumat bisa meninggalkan masjid kalau masjid dibuat untuk klarifikasi sesuatu yang belum tentu benar. Jemaah akan digiring kok ke kesesatan. Pas Khozinuddin bahas ijazah, Jokowi pas khutbah juga diam baik nih channel. Tahu nggak ngelihat kelompoknya sendiri. Saya tidak tahu ya. Sebenarnya yang saya persoalkan, saya kan tidak melarang dia untuk berkhutbah Jumat, apapun materinya itu kebebasan dia, ya. Kan saya tidak melarang. Yang saya permasalahkan adalah tabayunnya, bukan khutbah Jumatnya. Anda salah ya. Yang saya permasalahkan tabayunnya. Dia mengatakan dia tabayun kepada Sigit Sunarta. Padahal Sigit Sunarta inilah salah satu diduga aktor dalam tanda kutip dalam karut marut ijazah ini. Kan begitu. Jadi kalau dia kemudian konfirmasi atau klarifikasi dengan Sigit Sunarta, maka inilah orang yang kemudian ditantang oleh Rismon untuk menunjukkan paling tidak skripsi asli Jokowi yang sekarang di kehutanan sudah sembunyikan, kan begitu. Jadi salah Anda kalau mengatakan saya melarang sholat Jumat. Enggak, itu kebebasan bagi saya. Tetapi saya hanya ingin beradu logika dengan mengatakan saya sudah ainul yakin dengan melihat sendiri dokumennya. Itu yang saya permasalahkan ya. Kemudian
Kemudian di zaman serba palsu begini, kalau intelektual tabayunnya kenapa nggak ke semua para pihak yang bersengketa? Data mana yang valid justru tidak bisa adil dan jujur. Ya itulah ya. Jadi kalau mau tabayun kepada semua pihak, jangan satu pihak saja. Gitu. Lalu dari tabayun tersebut baru kemudian membuat kerangka berpikir. Jangan hanya satu pihak saja ya. Kita sudah mengikuti ini semua. Kita dengarkan keterangan data. Justru data dari pihak UGM dan Bareskrim itulah yang diteliti oleh Rismond dan teman-teman, kan begitu. Kemudian Ustadz ini yang benar, Refli yang salah. Ya mungkin juga. Nah saya kan tidak mengklaim bahwa saya pasti benar, makanya saya katakan saya belum tentu benar, tetapi dia juga belum tentu salah juga, kan begitu. Kalau Ustadz ini yakin asli dari tabayun, seharusnya tabayun pada kedua belah pihak, baik ke UGM maupun Roy Suryo CS. Sama saja Bang, kalau narsum Anda adalah pembenci, pasti jawabannya bisa ditebak. Hehehe. Iya, tetapi bagaimanapun ya, masyarakat kan tidak bodoh. Masyarakat bisa menilai mana yang bisa dia, let's say ada kebencian, katakanlah begitu kan, selalu bilang benci. Tapi kan masyarakat akan bisa melihat ini informasinya valid atau ngawur, kan begitu. Masyarakat akan tahu mana yang valid, mana yang ngawur, mana yang pakai metode ilmiah, mana yang cuma sekadar bantah-bantah aja, kan begitu. Kemudian Bang RH, akhir dari sinetron ini seperti apa kiranya Bang? Judulnya lucu lah, kelompokmu Anies, Khosinuddin, Ferry sama juga pidato di masjid, jawab Bang Refli. Ya kan gak ada masalah. Gitu. Jadi bukan soal mimbar masjidnya, tetapi kualitas informasinya gitu loh. Sekali lagi yang saya permasalahkan adalah kualitas informasi yang dia sampaikan. Kemudian negara tidak boleh kalah dengan mafia pemalsuan ijazah walaupun langit runtuh, hukum harus ditegakkan ya. Fiat justitia et periat mundus ya. Mau ada yang bilang asli dan palsu itu terserah masing-masing, tapi kalau pakai logika sederhana tinggal tunjukin kagak berani namanya palsu, bikin gaduh. Ya itulah logika anak SD yang sebenarnya itu yang paling lurus gitu ya. Bang RH, akhir dari sinetron ini seperti apa kiranya? Akhirnya adalah Jokowi tidak akan pernah tunjukkan buktikan ijazahnya asli atau tidak pernah akan ada press conference, tetapi semua orang akan dibidik dengan pasal-pasal ujaran kebencian dan lain sebagainya. Kemudian sejak munculnya kasus ijazah, orang yang masih waras penglihatan masih jelas tidak akan termakan tipu daya Mulyono. Kemudian negara akan runtuh jika negara sudah berpihak pada kejahatan mafia pemalsuan ijazah, bukan kepada pihak kebenaran dan keadilan. Semudah makan tempe, bersihkan UGM dari setan-setan kampus. Hamka, ilmu itu terang, ilmu tanpa kebenaran adalah bayang-bayang melulu. Gini amat jilatannya hanya pengen jadi komisaris, Profesor Bangke. Kami lebih percaya Damkar ketimbang polisi karena Damkar tidak bisa diintervensi Jokowi. Kalau asli masa takut nunjukin malah ribet dibikinin Mulyono. Orang-orang yang seperti inilah yang membuat Jokowi merasa bersih kekeh ijazahnya asli, padahal Jokowi sendiri sebetulnya sudah menyadari kalau ijazahnya palsu. Negara negara akan ladang RH cari panggung dan cari uang, luar biasa. Saya malah setelah ber YouTube ini nggak banyak uang saya.
uang saya banyak ketika saya jadi lawyer gitu ya. Makanya saya bilang katakan penghasilan saya 5 tahun sebagai YouTuber itu kurang lebih sama dengan 3 klien saya terakhir gitu ya. Digabung 3. Jadi Anda jangan terlalu underestimate lah gitu ya. Kemudian cuman masalahnya saya senang mengerjakan ini karena apa? Karena ini ada nilai informasinya. Kita bisa mengadvokasi kepentingan-kepentingan publik ketimbang menjadi lawyer komersial yang ya biasalah ya. Kadang-kadang hubungannya dengan yang bayar aja gitu ya. Kemudian kasihan Prof Dekan FKG. Kemudian apalagi ya. Jadi sobat era sekalian ya, kualitas informasinya itu yang harus kita persoalkan, bukan pada di mana dia ngomong. Jadi saya nggak terlalu peduli dia ngomong di mimbar masjid dan lain sebagainya ya. Tetapi yang saya pedulikan adalah kualitas informasinya. Dia mengatakan tabayun tapi kepada satu pihak saja, lalu kemudian menyimpulkan. Padahal justru informasi dari pihak itulah yang sedang diperkarakan atau dipersoalkan dengan metode atau analisis ilmiah Rismond, Dr. Tifa dan Roy Suryo. Itu persoalannya. Oke sobat era sekalian ya, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Cia.